Halo teman-teman, kenalin nama aku Patrick. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang konsep dari persamaan dasar akuntansi. Jadi memang konsep ini adalah konsep yang pertama kali dikenalkan ketika kalian ingin belajar akuntansi. Jadi konsep dasar akuntansi ini memang harus kalian pelajari atau kalian mengerti terlebih dahulu sebelum kita mengenal proses dari akuntansi yang selanjutnya. Sebelum kita mulai video ini, jangan lupa subscribe channel ini dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng supaya kalian bisa terus update video terbaru. Buat teman-teman yang sudah mengenal akuntansi, pasti nggak asing sama yang namanya persamaan dasar akuntansi. Namun, buat teman-teman yang baru mengenal akuntansi, perlu diketahui bahwa persamaan dasar akuntansi adalah harta sama dengan utang plus modal. Secara singkat, harta adalah segala bentuk sumber daya yang kita miliki. Sedangkan utang dan modal menunjukkan bagaimana cara kita mendapatkan harta atau sumber daya tersebut. Contoh dari kelompok harta dapat berupa kas, piutang, persediaan, perlengkapan, peralatan, bangunan, kendaraan, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh dari hutang dapat berupa hutang dagang, hutang gaji, atau hutang pajak. Dan untuk contoh dari modal dapat berupa modal pribadi dan laba ditahan. Laba ditahan adalah laba atau keuntungan yang masih ditahan atau tidak dibagikan. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana persamaan ini terbentuk. Untuk menjelaskannya, mari kita umpamakan kita membuat sebuah usaha dengan berjualan popcorn. Yang perlu kalian ingat bahwa sisi kiri dan sisi kanan dari persamaan dasar akuntansi selalu sama atau balance. Mari kita mulai. Untuk memulai usaha ini pertama kali kita memiliki uang 10.000 sebagai modal awal. Hal ini berarti harta kita berupa uang tunai bertambah sebesar 10.000 dan modal awal kita yang berasal dari uang pribadi bertambah 10.000. Sehingga pada akhirnya persamaan akuntansinya adalah harta sama dengan modal masing-masing sebesar 10.000. Selanjutnya kita asumsikan uang tadi kita belikan jagung popcorn seharga 10.000. Dari transaksi ini maka persamaannya adalah harta berupa kas berkurang 10.000 sehingga kas kita sekarang menjadi 0, tetapi harta kita berupa persediaan jagung bertambah sebesar 10.000. Bila kita lihat hasil dari persamaan dasar akuntansi tetaplah sama. Hal itu terjadi karena jumlah modal kita tetap, hanya saja harta kita mengalami perubahan wujud yang awalnya berupa kas berubah menjadi persediaan jagung popcorn. Nah, selanjutnya sekarang kita tidak memiliki uang sama sekali, tapi kita masih memerlukan alat penggorengan untuk membuat popcorn. Maka dari itu, kita membutuhkan pinjaman sumber daya berupa uang agar dapat membeli penggorengan dan segera memulai usaha kita tentunya. Misalnya kali ini kita meminjamnya ke orang tua sebesar 100.000. Jadi dalam kasus ini, harta berupa kas bertambah sebesar 100.000 dan hutang kepada orang tua bertambah sebesar 100.000. Sehingga persamaan yang awalnya harta sama dengan modal kini berubah menjadi harta sama dengan utang plus modal. Sama seperti bagaimana konsep persamaan ini terbentuk. Semua orang awalnya pasti menghindari utang. Namun karena sumber daya yang kita miliki terbatas, sedangkan kita tetap membutuhkan sumber daya tersebut untuk menunjang operasional usaha, maka pilihan utang menjadi hal yang biasa dalam dunia usaha. Oke, selanjutnya. Jadi anggap saja kita sudah membeli penggorengan seharga 100.000. Maka untuk kasus ini persamaan dasar akuntansinya adalah harta berupa kas berkurang sebesar 100.000 sehingga lagi-lagi uang kita menjadi 0 dan peralatan berupa alat penggorengan bertambah sebesar 100.000. Bila kita lihat persamaan ini merupakan pembuktian dari penjelasan di awal video di mana harta yang kita miliki saat ini bisa kita lihat di sisi kiri di bagian harta, dan cara mendapatkannya bisa kita lihat di sisi kanan pada persamaan akuntansi, yaitu bisa dari hutang atau juga bisa dari modal pribadi. Lihat sederhana bukan? Sekarang semuanya sudah siap. Anggap saja semuanya sudah lengkap. Singkat cerita, popcornnya sudah terjual dengan harga 15.000 atau dengan kata lain kita mengambil keuntungan sebesar 5.000. Maka dari penjualan ini persamaannya adalah kas bertambah sebesar 15.000,
lalu persediaan jagung kita menjadi 0 karena sudah habis untuk dijual, dan karena kita memiliki keuntungan sebesar 5.000, maka di sisi kanan di bagian modal ditambahkan 5.000. Kenapa modal ditambahkan 5.000? Kalian ingat bahwa di awal penjelasan modal terdiri dari modal pemilik dan laba ditahan. Ya, karena 5.000 merupakan bagian dari laba dan tidak ada penarikan modal tertentu dari aktivitas ini, maka pengaruhnya justru kepada modal. Sekarang mari kita simpulkan inti dari video kali ini. Kesimpulan yang pertama, harta sama dengan utang plus modal adalah persamaan dasar dalam akuntansi. Dan di sisi kiri dan di sisi kanan dari persamaan tersebut harus selalu balance. Kesimpulan yang kedua adalah sisi kiri dari persamaan dasar akuntansi ini, dalam hal ini harta, akan menunjukkan semua sumber daya yang kita miliki. Sedangkan di sisi kanan dari persamaan dasar akuntansi ini akan menunjukkan bagaimana kita mendapatkan sumber daya tersebut. Oke, sekian video kali ini. Di video berikutnya kita akan membahas tentang detail dari elemen harta, hutang, dan juga modal supaya kedepannya kalian lebih mudah dalam mengaplikasikannya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like kalau misalnya kalian suka dengan video ini, dan kalau misalnya ada masukan atau pertanyaan silakan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.